Serius? Halo Sobat Serius. Pernahkah kalian merasa hidup ini seperti komputer yang nge-freeze? Semua terasa macet, nggak ada jalan keluar, dan kita cuma bisa menunggu tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Dalam dunia teknologi, kita tahu ada satu kombinasi tombol yang bisa jadi solusi. Control, Alt, dan Delete. Tapi bagaimana kalau kita terapkan ini ke dalam hidup kita? Bagaimana jika tombol-tombol ini bukan hanya alat teknis, tapi juga metafora tentang cara kita memahami hidup, mengambil keputusan, dan menemukan kedamaian? Mari kita bahas bersama. Kita bahas tombol yang pertama, tombol kontrol. Dalam komputer, tombol ini adalah dasar kendali yang memungkinkan kita mengatur ulang apa yang kacau. Tapi, pernahkah kita berpikir, bagaimana jika konsep ini diterapkan dalam hidup? Dewasa ini banyak dari kita hidup dengan ilusi bahwa segalanya berada dalam kendali kita. Padahal kenyataannya, hidup seringkali lebih besar dari yang kita kira. Namun, disinilah filosofi Stoik muncul. Kita tidak bisa mengontrol dunia, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespons dunia. Misalnya, kamu nggak bisa mengontrol orang lain untuk selalu bersikap baik, tapi kamu bisa memilih untuk nggak membiarkan mereka merusak harimu. Kamu nggak bisa mengontrol kapan badai datang, tapi kamu bisa mempersiapkan payung. Kendalikan apa yang bisa dikendalikan dan lepaskan sisanya. Karena beban yang tidak perlu hanya akan membuat hidup kita semakin berat. Sobat Serius, coba tanyakan pada diri sendiri. Apa aku sudah fokus pada hal-hal yang memang ada dalam kendaliku? Mengubah perspektif, menggeser makna. Tombol ini mengubah apa yang kita lihat di layar. Dalam hidup, Alt itu adalah kemampuan kita untuk mengubah cara kita memandang sesuatu. Coba kita renungkan bersama, Sobat Serius. Ketika kamu menghadapi kegagalan, apa yang kamu lihat? Apakah kamu melihatnya sebagai sebuah akhir yang mengecewakan, atau justru sebagai sebuah awal yang menjanjikan? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya bisa sangat menentukan arah hidupmu. Dalam hal ini, yang perlu diingat adalah sebuah perspektif itu penting. Cara kita memandang sebuah kejadian seringkali jauh lebih berpengaruh daripada kejadian itu sendiri. Oleh karena itu, filosofi eksistensialisme mengajarkan kepada kita sebuah hal mendalam, bahwa hidup ini bukan tentang apa yang terjadi padamu, melainkan bagaimana kamu memberi makna pada apa yang terjadi. Bayangkan ini, kegagalan yang sama bisa berarti dua hal yang sangat berbeda, tergantung pada cara kita melihatnya. Bagi sebagian orang, mungkin kegagalan adalah pintu yang tertutup selamanya. Tapi bagi yang lain, kegagalan adalah pelajaran, sebuah peta baru yang menunjukkan jalan ke arah yang lebih baik. Contoh, seorang petani yang melihat hujan bisa bersyukur karena sawahnya akan subur. Tapi di sisi lain, seorang pedagang yang sama-sama melihat hujan mungkin merasa rugi karena pembelinya berkurang. Hujannya sama, tapi maknanya berbeda. Mungkin hidup kita tidak perlu diubah total. Mungkin yang perlu diubah hanyalah cara kita melihatnya. Pertanyaannya, apa yang bisa kamu lihat dari sisi lain yang selama ini terlewatkan? Menghapus beban yang mengikat. Tombol terakhir, delete. Ini tombol yang paling sulit karena sebagai manusia, kita seringkali terikat dengan sesuatu. Kebiasaan lama, kenangan yang menyakitkan, atau bahkan hubungan yang tidak sehat. Tapi filosofi Taoisme mengajarkan kita bahwa untuk menemukan keseimbangan, kita harus berani melepaskan. Bayangkan sebuah gelas penuh air keruh. Kalau kita terus menambahkan air baru tanpa membuang yang lama, hasilnya tetap keruh. Tapi kalau kita mengosongkannya lebih dulu, air yang masuk akan menjadi jernih. Melepaskan bukan berarti menyerah, Sobat Serius.
Melepaskan adalah tanda bahwa kita siap untuk menerima yang lebih baik. Jadi, coba tanyakan pada diri sendiri, apa yang masih aku pertahankan, padahal itu hanya membuatku stagnan? Memulai ulang dengan lebih baik. Bayangkan tombol kontrol, Alt, dan Delete. Ketika ketiga tombol ini ditekan bersamaan, komputer bisa menghentikan program yang bermasalah, lalu memulai ulang dengan sistem yang lebih segar. Ini sebuah proses sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Nah, kira-kira apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Sobat serius, hal penting yang sering kita lupakan adalah ini, bahwa tombol kontrol, Alt, dan Delete tidak akan bekerja jika ditekan satu persatu. Mereka harus ditekan bersamaan untuk bisa menghasilkan sistem reboot yang benar-benar efektif. Begitu pula dalam hidup. Kita bisa belajar bahwa kontrol adalah upaya untuk kendali atas emosi dan pilihan. Alt, keberanian untuk mengubah sudut pandang, dan Delete, kemampuan untuk melepaskan hal-hal yang tidak lagi bermanfaat, harus berjalan bersama-sama. Hanya dengan kombinasi ketiga hal ini, kita bisa menciptakan perubahan yang nyata dalam hidup kita. Bayangkan jika kamu hanya mencoba mengontrol segalanya tanpa melepaskan apapun, atau berusaha melepaskan sesuatu tanpa mengubah cara pandangmu. Itu tidak akan cukup. Tapi ketika semuanya bekerja selaras, kita membuka peluang untuk memulai ulang dengan langkah yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih berarti. Jadi, sobat serius, sudahkah kamu menekan ketiga tombol itu bersamaan dalam hidupmu? Karena mungkin saja tombol reboot adalah jawaban yang selama ini kamu cari. Sobat serius, sekian saja untuk video kita kali ini. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan terus menggali banyak dan lebih dalam tentang sesuatu dalam diri kalian. Kalau konten ini bermanfaat, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus berbagi filosofi hidup yang sederhana tapi berarti. Sampai ketemu di video berikutnya, Sobat Serius. Dan ingat, kendali hidup selalu ada di tanganmu.